enggak takut nyangkut gitu ya. Tapi udah itu pejuang sih, masya Allah, nganterin anaknya ya. Anaknya bisa diumpetin dalam kerudung kan, dipanggul di depan ya. Allah sayang sama wanita. Perhatikan, kalau laki-lakinya yang sudah soleh, masih ada sejarahnya anaknya tidak soleh. Nabi Nuh alaihissalam anaknya ikut kena air, bah, betul ya. Tapi kalau sudah ibunya yang soleha, yuk kita lihat, barangkali ada yang terlewat ya. Keluarga Imron, Ali Imron, istrinya Imron namanya Hana, soleha. Anaknya soleha nggak? Maryam, luar biasa, wanita terbaik yang pernah Allah ciptakan. Maryamnya soleha, anaknya Nabi Isa alaihissalam, nggak cuma soleh, Nabi. Khadijah radhiyallahu anha, soleha, anaknya. Oh, ada Fatimah di situ, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah soleha, anak-anaknya Hasan Hussein. Coba. Nah ini ibu-ibu, meskipun ternyata banyakkan ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya. Bismillah. Tadinya saya mikir, oh mungkin satu suami bawa 3 istri kali ya. Tapi tetap nggak cukup, ini sedikit lah lakinya. Tapi hari kerja kali ya. Kalau ibunya yang udah soleha, insya Allah mudah-mudahan anak cucu resiko paling sakitnya laki-laki itu patah tulang. Kalau perempuan apa? Kok patah hati? Melahirkan, ibu. Ih drama, jadi apa? Jadi patah hati. Secara fisik, potensi paling sakitnya laki-laki itu patah tulang. Kalau perempuan, melahirkan. Lahirin sakit ya? Saya pernah dengar dokter malah ngomong ya, orang medis, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Kalau ada skalanya ya. Tapi lihatlah, kadang ada ibu-ibu ngelahirin, ih sakit kok, amit-amit gak mau lagi. Tapi sekarang anaknya 5. Ya. Laki-laki gak akan kuat ya bu ngelahirin ya bu ya. Wanita masya Allah ya. Jadi wanita itu kuat. Terbukti, lihatlah film-film azab, pemeran utamanya wanita biasanya ya. Udah naik dijatuhin lagi ya. Udah yuk balik lagi. Apalagi kunci tenang menurut Al-Quran. Gini bu, satu hal, kita hidupnya nggak tenang, gelisah. Nabi bilang kayak gini ya, bahwa dosa itu ciri utamanya 2. 1, membuat gelisah. 2, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Itu lagi ya. Jadi dosa itu cirinya 2 kata Nabi. 1, membuat gelisah. 2, tidak ingin diketahui orang lain. Makanya yang korupsi diam-diam kan, disembunyikan ya. Dan kita tahu ya, gelisah, stres, depresi bisa kena penyakit asam lambung naik. Jadi benar-benar nyambung, bahkan penyakit fisik sama stres, gelisah. Nah ternyata stres dan gelisah, kata Nabi, salah satu penyebabnya adalah dosa ya. Maka salah satu resep terbaik untuk tenang, ini adalah obat dari semua masalah, yaitu obat. Ulangi. Serius. Dan jangan, nggak usah repot-repot bertanya, emang dosa saya apa kok? Selamat, Anda baru dapat dosa baru. Merasa diri nggak punya dosa, tapi emang nggak dosa. Imam Ghazali sampai menyatakan di kitab Ihya-nya, Ihya Ulumuddin, salah satu dosa besar yang paling tidak terasa itu adalah merasa aman dari azabnya Allah. Perhatikan ya, Umar bin Khattab pernah mengambil sebatang ranting. Wahai ranting, enaknya jadi kamu. Orang nanya, kenapa enak jadi ranting?
ranting ini tidak akan dihisap oleh Tuhannya. Aku Umar, setiap perbuatanku akan dihisap oleh Allah. Ya. Beliau menambahkan, ini di kitab Hilyatul Auliyanya Imam Abu Nuaim al-Asfahani. Riwayat menjelaskan, Sayyidina Umar berkata, kalau ada suara dari langit yang menyatakan semua umatnya Muhammad SAW semuanya masuk surga kecuali satu orang saja, pasti aku satu-satunya yang gagal ke surga. Coba Bu bayangin, masa yang ngomong kayak gitu Sayyidina Umar, orang yang jasanya banyak bagi Islam, satu-satunya orang yang Nabi sebut kalau aku bukan Nabi terakhir dan harus ada Nabi lagi, orangnya adalah Umar. Tapi begitulah orang soleh, merasa dirinya paling banyak dosa. Dia juga pasti pernah ngelihat orang berdosa. Cuman orang soleh itu husnuzon. Bisa jadi nanti malam dia tobat. Kalau nanti malam dia tobat, tetesan tangisan air mata seorang pendosa yang bertobat lebih mulia daripada sombongnya ahli ibadah. Iya, beliau juga pasti ibadah, tapi itulah orang soleh, nggak berani kepedean. Oh, amal saya pasti diterima. Enggak. Kita nggak pernah dapat SMS, selamat sholat subuh Anda tadi diterima. Nggak ada SMS-nya. Nggak berani kepedean. Makanya yang soleh betulan itu nggak akan berkata setiap kali dapat rezeki, rezeki anak soleh. Siapa anak solehnya teh siapa? Hah? Kalau ngedoain orang, iya. Tapi nyebut diri soleh nggak berani. Dan nggak akan berani jualan air yang dicelupin jempolnya. Mau sembuh, sini airnya saya celupin jempol. Agak gurih nih, habis ngorong. Ya kan geleh gitu. Serius, minta doa ke orang soleh itu baik. Cuman guru-guru kami yang kami yakin mereka soleh betulan, setiap kali minta doa selalu ngingetin, Bu, kalau sembuh bukan karena saya ya. Ini mah Allah yang tolong, saya mah nggak bisa apa-apa. Ibu juga doain saya ya. Tuh, guru kami yang hafal Quran, tahajudnya lebih panjang, lebih lama, manfaatnya banyak, karyanya banyak, nasihatnya diikuti. Gitu ngomongnya. Nggak akan dengan pede, sini, celupin air ke jempol. Ya. Betul-betulan. Maka lihat dan perhatikan Imam Tirmizi rahimahullah. Kita suka baca hadis HR Tirmizi. Beliau meninggal dalam keadaan buta. Kenapa? Karena di usia senjanya terlalu banyak menangis. Coba nangis sampai buta tuh kayak gimana sih, Bu? Coba. Apa yang beliau tangisi? Takut pulang ke hadapan Allah bekalnya nggak cukup. Nggak cukup gimana, wahai Imam? Engkau mengumpulkan hadis, safar ngumpulin hadis, kau juga hafal Quran, kau juga memahami apa yang kau tulis di hadis tersebut, ibadahnya dijaga. Orang-orang seperti mereka, Imam Bukhari nulis kitab Sahih Bukhari itu 16 tahun, dan setiap kali pengen nulis hadis, gini, Imam Bukhari soalnya hafal 300.000 hadis, 300.000. Di Sahih Bukhari cuma ada 7.000. Setiap kali beliau memilih dari 300.000 hadis yang beliau hafal dan kumpulkan, ambil wudhu dulu, sholat sunnah dulu, baru nulis. Padahal kayak begitu, ilmunya luar biasa. Kok bisa-bisanya ngerasa aku banyak dosanya? Nabi deh, maksum. Tapi istighfarnya sehari minimal 100 kali. Dosanya belah mana? Nabi Adam digoda makan buah terlarang nggak mau. Akhirnya iblis godain siapa? Istrinya godain suaminya. Tergelincir makan buah terlarang. Doanya apa? Apakah nyalain iblis? Ya Allah, kan engkau tahu iblis yang ngegoda. Kenapa saya yang dihukum? Enggak. Doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Wahai Tuhan kami yang zalim. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Istri aja nggak disalahin. Coba zaman sekarang,
Yuk kita minta maaf yuk ke Allah yuk. Mungkin suaminya ngomong, ya Allah, ini saya sama istri saya yang ngaco ini nih. Dia memang susah dibilangin sih ya Allah. Saya ingin capek ngurusin dia, nyalahin istri. Orang soleh itu yakin. Mungkin istrinya, maafin aku. Ini mah bayangan koko aja ya. Mungkin mereka ngobrol di malam hari. Maafin aku ayah, gara-gara aku jadi aja kita dihukum, diusir dari surga. Aku besok mau minta maaf ke Allah, mau minta maaf. Udah papa aja yang minta maaf sayang. Iya tapi kan aku yang pertama bikin dosa. Shh. Cukup sayang. Kalau abang udah jadi suami yang baik, seharusnya aku sanggup mencegah kamu berdosa. Papa yang salah. Oh. Tuh Nabi Adam, so sweetnya. Di hari dimana kita banyak nyalain istri, aku yang bertanggung jawab atas istriku. Aku yakin Nabi Adam berdoa dalam hidupnya pasti banyak. Tapi yang terkenal doa apa? Doa tobat. Nabi Yunus alaihissalam lelah mendakwahi umatnya, ditinggalin, dicaplok ikan paus. Dalam perut ikan paus doanya apa? Ya Allah, kan saya kan nabi, masa gini-gini amat ujiannya? Enggak. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada ilah selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku yang zalim. Nyalahin diri sendiri. Karena orang yang soleh betulan tuh yakin dan memikirkan apapun yang terjadi dalam hidup saya, yang dipikirin gimana caranya saya tambah dekat sama Allah. Cukup. Mau salah dia ke, mau saya korbannya ke, yang penting gimana caranya aku tambah dicintain Allah. Daripada masalah nih, siapa yang disalahin? Oh akhirnya dia kena salah. Dalam hati tenang, untung bukan saya yang kena. Tambah soleh enggak, tambah banyak sujudnya enggak, tambah rajin ngajinya enggak, malah sibuk ngomporin. Dia mah emang gitu bos, saya suka bilangin. Kompor meleduk gele. Lihat tuh orang-orang yang soleh betulan. Ya, diabadikan dalam Quran. Tiada ini kuntum minadz zalimin, saya yang zalim. Surat 21 Al-Anbiya ayat 87, doa Nabi Yunus tadi ya. Tobat adalah obat dari segala masalah. Wallahi serius. Serius. Bahkan tahu kan ceritanya Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in besar, Masya Allah. Suatu ketika datang orang minta kerjaan, minta punya keturunan, minta harta, rezeki, semuanya disuruh istighfar. Muridnya nanya, kenapa semuanya disuruh istighfar? Ternyata dari Al-Quran. Lihat surat 71 surat Nuh. Surat 71 surat Nuh dari ayat 10, 11, 12. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin." Al-ayat. Lanjut. Disuruh fakultu astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu terhadap Tuhan kalian. Nanti Allah akan turunkan hujan, membuat kebun-kebunmu, memberikan kamu anak-anak, kebun-kebun yang hijau. Ya, istighfar. Dan ada keutamaan bagi orang yang beristighfar. Qala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya man laziman istighfar, barang siapa melazimkan, mendawamkan istighfar, Allah akan berikan dia wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan jalan keluar dari arah yang tidak diduga-duga, dan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu juga ada ayat Al-Qur'annya, surat 65 At-Tolak ayat 2 dan 3. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi istighfar. Gini Bu, bayanginnya gini ya. Semuanya lagi nyetir mobil, udah bayangin? Semua lagi megang setir, udah? Sekarang bayangin kaca mobilnya kotor, tanah semua, warna coklat, nggak kelihatan apa-apa, coklat doang.
Ibu nyetir kacanya nggak kelihatan, takut atau tenang? Takutnya karena apa? Karena jalanannya nggak ada atau karena jalannya nggak kelihatan? Ada nggak jalanannya? Tapi nggak kelihatan, takut. Berarti gimana dong biar kelihatan? Bersihin, baru kelihatan. Oh, depan teh harus belok, harus ngerem. Ada jurang, harus belok. Maka sama, kalau kita ada masalah, seolah tidak ada jalan keluarnya. Bukan nggak ada jalan keluarnya, tapi jalan keluarnya belum kelihatan. Terus gimana dong biar kelihatan? Bersihin. Apa yang dibersihin? Ya dosa kan kekotoran kita. Serius. Kalau ada yang baik-baik di hidup kita. An-Nisa ayat 79. Kalau ada kebaikan dari Allah, kalau ada keburukan diundang oleh diri sendiri. Lebih tegas lagi surat ke-42 Asy-Syura ayat 30, 42.2-30. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu katsir. Kalau ada musibah terjadi pada hidup kalian, itu diundang oleh tangan kalian sendiri. Tapi Allah lebih banyak maafin. Wa ya'fu katsir. Ya. Udah, nggak, Allah kapan sih jahat ke kita? Nggak pernah. Makanya salah satu istilah untuk dosa di dalam Al-Quran itu zolamtu nafsi, zolim kepada diri sendiri. Ya. Satu dunia maksiat, Allah rugi nggak? Enggak, yang rugi siapa? Kitanya. Jadi setiap kali kita maksiat, kita lagi jahatin diri kita sendiri. Satu dunia ngaco semua juga kok, Allah nggak akan berhenti jadi Tuhan. Allah ngelarang kita nyuri ya, kalau ya kita nyuri kita yang digebukin, kita yang rugi gitu. Jadi tobat adalah obat dari segala masalah. Serius. Perbanyak tobat ya. Jadi kalau suka ada orang ngingetin, ada masalah nih, suamiku begini, anakku begini, kayaknya kita masih tobat. Jangan tersinggung itu teh. Karena kita pasti punya dosa. Tapi saya nggak pernah nipu kok. Kenapa saya ditipu? Nggak harus sama, Bu. Iya, ibu nggak pernah. Ada seorang bapak nggak pernah nipu, tapi dia ditipu. Padahal nggak pernah nipu. Ternyata setelah dicek, selingkuh. Allah pengen hukum dia. Nggak mungkin dong Allah ngehukumnya dengan cara ngebuat istri yang soleha jadi selingkuh juga. Istrinya soleha kok. Akhirnya biar dia sadar, dibikin ada yang nipu. Nggak harus sama dong. Dia gimana coba? Suaminya selingkuh, istrinya soleha. Allah pengen balas dia, istrinya dibikin selingkuh. Nggak mungkin orang soleha kok. Akhirnya dengan cara jalan yang lain. Maaf ibu, kalau udah umur segini memang masih muda juga bisa jadi mati nanti malam, Bu. Mohon doanya ya.